Shalom adik-adik semua. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua kan? Kotil senang sekali hari ini ketemu adik semua hari ini, meskipun lewat online. Yuk, sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita memulai ibadah dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati kami biar kami bisa beribadah Tuhan. Tuhan, tolong berkati kakak-kakak yang akan memimpin ibadah hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, sudah siap ibadah belum hari ini? Sudah siap belum? Nah, sebelum itu kalian mau kasih tahu kalau Tuhan Yesus itu baik sekali. Jadi kali ini kita dapat beribadah bersama. Kita dapat diberi kesehatan yang kuat, tubuh yang sehat. Nah, kita tuh wajib bersyukur atas kasihnya, atas kebaikannya. Dengan kita menyanyikan Haleluya, aku memujimu Tuhan. Dengan semangat ya. Memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, na 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 na, 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 na 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 na. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Nah, adik-adik, Tuhan kita tuh Tuhan yang luar biasa ya. Dia itu udah baik sama kita, diberi kesehatan, terus kita dapat berkumpul beribadah. Yang paling hebat, Dia itu rela mati loh buat tebus dosa kita di kayu salib. Wah, siapa yang di sini makin cinta Tuhan? Siapa yang makin sayang Tuhan? Yuk, kita sama-sama nyanyikan I love you Jesus. Jesus.
kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat menikmati kasih Tuhan ya. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kita jumpa lagi ya hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini kami boleh beribadah kepadamu dan kami akan mendengar firman Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar firman yang kami dengar bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami dan menuntun langkah kami. Tuhan, pimpin sekolah minggu kami dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman yang akan kita baca dari Matius 1 ayat 1 sampai 17. Ini mengenai rancangan Allah. Ya, tujuannya supaya kita tahu betapa luar biasanya rancangan Allah. Ya, supaya kita mengerti Allah telah merancangkan penebusan sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ya, dan kita mau selalu mengucap syukur. Ya adik-adik baca sendiri ya, Matius 1 ayat 1 sampai 17. Ini mengenai silsilah Tuhan Yesus. Siap orang-orang yang Tuhan pakai untuk Tuhan Yesus hadir ke bumi ya. Adik-adik baca sendiri. Kak Frina ringkas aja ya. Silsilahnya, silsilah Tuhan Yesus ya. Jadi dari Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Tuhan Yesus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai ke Kristus. Adik-adik, dari silsilah ini ya, Tuhan bisa memakai siapa saja dalam rancangannya. Ya, seperti yang kita baca tadi ya, dari 14 keturunan ini tadi, yang Kak Evrina sudah baca tadi, ya, Tuhan memakai keturunan bangsa Israel sampai Tuhan Yesus lahir. Nah, kenapa Tuhan membuat silsilah ini ya adik-adik ya? Kenapa kita baca? Supaya kita tahu, oh turunannya yang Tuhan pakai itu ini sampai Tuhan Yesus lahir ya. Jadi Tuhan sudah merancangkan semua ini. Karena Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa ya, otomatis kita keturunannya juga ikut berdosa ya adik-adik ya. Jadi untuk itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan umatnya, Dia mengirimkan anaknya, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus dosa kita. Ya adik-adik, Tuhan baik banget ya dalam kehidupan kita. Begitu baik, nggak bisa kita lukiskan ya. Rancangannya begitu baik, begitu tulus, begitu mulia, dan penuh kasih pada umat manusia. Padahal kita sering menyakiti hatinya ya, dalam tingkah laku hidup kita ya. Adik-adik ya, seperti adik-adik misalnya melawan sama papa dan mama. Misalnya waktu sekolah nggak mau sekolah, waktu belajar daring nggak mau belajar daring, ingin main game atau apa yang adik suka ya. Hal-hal seperti ini adik-adik, kita sudah menyakiti hati Tuhan ya. Kita harus menghormati orang tua kita harus berlaku baik dimanapun kita berada. Nah, untuk membalas kebaikan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, kita harus hidup seturut dengan kehendaknya. Bagaimana caranya adik-adik? Caranya ya kita harus rajin membaca firman-Nya, bersekutu dengannya, berdoa kepadanya. Apapun keadaan kita, dalam suka dan duka kita harus selalu mengundang Tuhan dalam kehidupan kita. Kita gak boleh hidup jauh darinya, lepas darinya. Karena Dia adalah Bapa kita yang sudah mengasihi kita, yang sudah menebus kita dari dosa. Ya adik-adik ya, Tuhan tuh baik sekali ya, begitu baik terhadap kita ya.
Ya seperti adik-adik, Tuhan kasih papa dan mama yang baik, yang mendidik adik-adik di jalan kebenaran. Jadi kalau papa dan mama suruh sekolah minggu, suruh baca firman, adik-adik harus turut ya. Itu caranya kita bersyukur kepada Tuhan, mengenal kasih-Nya. Kita mengenal kasih Tuhan lewat apa? Ya lewat firman-Nya, firman-Nya kita baca, di situ kita tahu Tuhan ngomong apa sih dalam kehidupan kita. Nah dari firman-Nya lah. Ya, dari kita belajar firman-Nya, baca firman-Nya hari lepas hari, dalam setiap langkah hidup kita bergumul dengan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tidak boleh melupakan Dia. Karena Dia Bapa yang begitu maha kasih. Adik-adik, misalnya setiap hari kita kan dikasih hari yang baru ya sama Tuhan ya. Kita bangun tidur, kita berdoa, bersyukur. Karena Tuhan sudah menjaga kita dari malam hari, dari seminggu yang lalu sampai hari ini. Jadi setiap hari yang baru, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Tuhan memberi kami hari yang baru. Tuntun langkah kami di jalan-Mu Tuhan. Tuntun langkah kami agar hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu. Setiap apapun yang kita lakukan, kita harus bersyukur dan bersyukur, berdoa kepada-Nya. Dia adalah Tuhan yang layak dipuji dan disembah dan dimuliakan dalam setiap langkah hidup kita. Adik-adik, ayat hafalannya yang kita akan baca dari adik-adik, ayat hafalannya yang akan kita baca dari Mazmur 92 ayat. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Nah, kita kelahiran Tuhan Yesus telah dibuatkan jauh sebelum Tuhan Yesus lahir, karena sesungguhnya Allah telah merancangkannya sejak kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa. Ya, seperti kulit binatang yang digunakan Allah untuk menutupi Adam dan Hawa saat mereka jatuh dalam dosa, mereka dalam keadaan telanjang. Tuhan mengorbankan hewannya, hewan domba ya, diambil kulitnya dan menutupi Adam dan Hawa. Nah, di sini adik-adik ini menunjukkan kepada Tuhan Yesus yang sudah menutupi dosa kita dengan kematian di kayu salib. Jadi untuk rasa ungkapan syukur kita harus hidup menyenangkan hati Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Nah, adik-adik, tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji Tuhan, sudah melakukan aktivitas. Nah, sekarang kita mau menutup ibadah kita hari ini dengan kita berdoa. Yuk kita menutup ibadah kita hari ini dengan berdoa yuk. Yesus, terima kasih ibadah hari ini sudah selesai. Tolong berikan kami kesehatan biar kami bisa beribadah lagi minggu depan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.